kerja. Nggak tahu dengan rupanya. Kalau nak tahu bahwa masyarakatnya yang suka nyari, film India lah banyak. Karena orang India sudah nyari dan Afrika. Makanya salah menuduh Indonesia teroris. Karena orang Indonesia ini bukan teroris, tapi mistis. Karena filmnya kalau banyak, mistis. Hiburannya pun mistis. Hiburannya juga mistis. Lah, ini sebenarnya itu kalau mistis negeri ini. Oleh sebab itu supaya kita tidak termasuk menggariskan hal-hal yang berbau-bau mistis tersebut, diangkatlah tema ini. Insya Allah kita akan lebih dikuatkan oleh pengantin kita pada hari ini, yaitu Dr. John Fahmi MA, insya Allah, yang juga pakar pusat praktisi ruqyah syariah Bismillah. Dan kembali saya serahkan pada moderator. Mohon maaf kalau waktu terlalu banyak dihabiskan. Kalau kurang ya sedekahkan saja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dasman Yahya Mahadiyah MA yang telah memaparkan kepada kita dasar-dasar ilmu tauhid, dan juga beliau menjelaskan kepada kita tadi beberapa bentuk-bentuk fenomena kesyirikan yang sudah terjadi dalam zaman dulu. Berikut contoh-contohnya. Kemudian beliau juga mengupas kepada kita tentang asbab terjadinya kesyirikan di tengah masyarakat. Beliau menyebutkan al-jahlu wal ghulu, kebodohan dengan ketidaktahuan kita sebagai seorang muslim dan muslimah terhadap agama ini, maka kita akan sangat mudah untuk bisa melakukan kesyirikan tanpa sadar kita telah melakukan kesyirikan. Begitu juga al-ghulu, berlebihan terhadap sesuatu sehingga kita melampaui batas dalam memuji ataupun melakukan hal tersebut. Hadirin hadirat Bapak Ibu dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita pahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Baik, kita minta kepada Dr. Zain Famil untuk bisa mengupas hadis tentang fenomena kesyirikan yang ada di sekitar kita ini, sebagaimana yang sudah disampaikan di beberapa kali tadi, beberapa bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di tengah masyarakat kita. Barangkali kita belum menyadari itu perbuatan syirik. Kepada pakar penyimpangan, misalnya Dr. John Fahmi, kalau di mahasiswa beliau ini pakar alam gaib. Ini apa namanya diberikan kepada beliau karena pada banyak sekali beliau di dalam perkuliahan menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan yang itu merupakan besar. Baik, sebab saya buat kesyirikan inal jinana jubilat bisabirin, dan kita cuma sabar, dan sesungguhnya surga itu dihiasi ada Allah untuk orang-orang yang bersabar. Baik, kepada beliau kami persilakan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qail fi muhkam tanzilihi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi wa iqtada atharahu wa salaka al-hadahu ila yaumil wa ba'd. Sama-sama kita muliakan Bapak Pramil Haji Alfian sebagai wakil dari Masjid dan Tanah yang kita mengembangkan sebagai yayasan ini. Semoga amal dari beliau dibalasi oleh Allah dengan balasan yang terganda. Yang kita muliakan pengurus Yayasan Kesakinan Dr. Haji Hamdan Yahad Stafsus Jajaran. Kemudian kita banggakan Syekh kita Dr. Dasman, para guru, para ustaz, para kiai ulama, serta pada umumnya hadirin hadirat yang berkenan hadir pada acara kita pagi dalam jam ini. Barangkali perlu saya perkenalkan diri sebelumnya.
tentang perjalanan masa lalu yang menyebabkan saya hari ini agak concern dalam masalah-masalah tentang akidah ini, karena pengalaman pahit buram masa lalu. Saya kelas 2 sanawiyah, umur belasan tahun itu sudah berbaiat kepada salah satu mereka dan sudah menjalankan berbagai macam bentuk ritual, termasuk ziarah ke makam para masyayikh. Yang ziarah itu ya penuh dengan aroma kesyirikan, mengelilingi makam-makam itu. Sana kita kemudian berobat dengan air yang disediakan di sudut-sudut terang, katanya bisa menyembuhkan segala berbagai penyakit. Lalu kemudian di situ kita beli untuk dibawa kemana-mana, itu tidak dilakukan semua. Dan itu berjalan puluhan tahun. Sampai kemudian ketika saya mengalami keraguan dalam hidup. Apa benar jadi atau tidak? Sejak saya mengalami keraguan itu lebih kurang di awal kuliah S1, saya hampir dekat selesai sholat berdoa, ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu. Kalau benar dan yang salah itu salah. Kalau dananya ajaran yang saya ini itu benar, maka saya akan all out untuk membelanya. Tapi kalau tidak, tunjukkan ya Allah. Nah, doa saya itu jawab oleh Allah. Beberapa tahun kemudian ketika saya kuliah S2 mempelajari ilmu hadis sedikit, yaitu sudah mempakarnya ini, saya mempelajari ilmu tahrij hadis. Lalu saya mencobakan mentahrij hadis-hadis yang selama ini sangat saya gandrungi. Pertama saya coba hadis yang walaupun luar biasa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa hasilnya? Bahwa lafaz itu la as-salah, itu tidak ada amalnya. Berarti ini hadis palsu. Saya mulai lemah di depan komputer waktu itu, astagfirullah. Dan mulai dengan hadis-hadis yang lain, hadis tentang Nur Muhammad dan segala macamnya itu, ternyata rata-rata dhaif dan palsu. Inilah titik balik saya kemudian untuk mengkaji dengan serius. Ya, nah akhirnya kemudian bertemu orang-orang yang mampu membuat kenalan, bertemu buku-buku dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya kemudian ketika saya kuliah di Sudan, kemudian saya juga mulai mengajukan judul tentang tafsir tematik, al-Hidayah fil Quran, al-Huda fil Quran, lalu ditolak. Tiba-tiba terpikir oleh saya untuk meneliti tentang mufasir Indonesia bagaimana menafsirkan ayat-ayat sifat, ya, ayat-ayat sifat khabariyah yang kemudian menjadi perseteruan dua kelompok ternyata saling mengkafirkan antara dua kelompok di dalam 5 Islam ini, yaitu kalangan Ahlul Hadis di satu pihak dan kemudian kelompok Asy'ariyah Maturidiyah di pihak yang lain. Ya, jadi itu perjalanan singkat. Ya. Kalau masalah kedukunan itu memakai jimat, saya mungkin tidak lahir di dalam jimat. Ya, tidak lahir di kampung saya jimat, ibu namanya tidak tahu apa isinya. Mungkin bunyi bola ya, dan segala macam itu. Kalau membawa kemenyan itu kemana-mana sudah bawa anda dulu, karena itu silat, lalu kemudian suruh menyembelih ayam, lalu kemudian ada syaratnya menyan sama jeruk nipis. Kemudian nipisnya dikeringkan untuk jadi jimat dibawa kemana-mana seperti itu. Itulah masa lalu dan tentu kita kembali bertobat kepada Allah karena tidak tahu itu. Itu akan menjadi ringtone HP. Nah, kita harus membeli. Tapi alhamdulillah kemudian mulai kita melakukan penelitian. Lalu setelah dilakukan penelitian secara bersama, kemudian disimpulkan bahwa yang bersangkutan melakukan penyimpangan dari dua sisi. Yang pertama penyimpangan dari sisi syariat, yaitu menikahi lebih dari 4 orang istri. Berarti istri kalimatnya itu tidak halal kalau dia gauli sama dengan Islam. Yang kedua adalah penyimpangan akidah.
Apa penyimpangan akidahnya? Yaitu melakukan praktek perdukunan dan peramalan. Nah, di sini pintu masuk pembicaraan kita. Kenapa peramalan dan perdukunan itu dikategorikan ke dalam penyimpangan akidah? Nah, kalau disebut akidah wilayahnya cuma dua, tauhid dan syirik. Berarti ini adalah kesyirikan. Dan semuanya inilah fenomena atau mustilah syubhat yang tidak begitu jelas, sehingga kemudian kabut atas syubhat kesyirikan ini betul-betul menyelimuti masyarakat kita. Atau ada orang punya kemampuan lebih, bisa meramal, bisa membuat alu berjalan sendirian, telur berjalan, segala macam, itu mesti kelebihan dari Allah. Bahkan kemudian tidak jarang dianggap wali. Karena memang pengajian wali, pengajian karomah di kita ini luar biasa menyimpangnya. Dan sering mengajar mahasiswa, tentukan nama 5 orang wali, pasti menjawab wali semua itu, senang-senang itu. Tapi bilang apa? Abu Bakar bukan wali. Dia bilang ini. Jadi misalnya mahasiswa Indonesia ketika pulang dari Sudan dan tinggal di Yaman, ketemu mahasiswa kita yang sedang tinggal di sana, ngobrol-ngobrol, itu enggak tes. Karena dia tak tahu di mana kejadian apa itu jaminan itu. Sebutkan nama 5 orang wali, ternyata beda. Yaitu habaib yang berkubur dan dikaramatkan di zaman itu. Jadi Abu Bakar bukan wali. Dia juga kaget, iya ya. Inilah yang menunjukkan ya kepada kita. Padahal wali itu sederhana kalau kita baca Al-Quran. Ala inna awliya Allah la tasawwur wa yazalun alladzina amanu wa hum yattaqun. Ya Allah itu kita orang beriman dan orang bertakwa. Jadi orang beriman, orang bertakwa itu wali. Dan semuanya punya karomah. Cuma yang paling tinggi wilayah kewalian itu yang paling buat iman dan takwanya. Yang paling tinggi karomahnya adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayo nanti kita ubah ke dimana. Yang paling karomah adalah yang paling bertakwa. Nah, dia tahu. Ya, inilah kalau yang karomah itu kan bisa jalan di atas air. Dan itu kemudian yang menipu banyak orang termasuk artis-artis ini. Ada seorang guru LTS sama Tommy datang ke rumah, dia bertanya, ada pengajian di Perawang. Yang pengajian itu, ya gurunya itu mengikat murid-muridnya membawa pinang yang sangat keras. Pinang ya, jadi masalah nenek-nenek. Lalu pinang itu dihancurkan dengan tangan di depan murid-muridnya. Nah itulah mestinya kalau kita putus ma'rifatnya bisa menghancurkan pinang itu. Nah maka banyak yang tertarik dengan yang ini kemudian ragu, apa ya Pak? Nah itu yang banyak. Nampak tebal, nampak bisa meramal dan sebagainya. Nah, kan kita mengkaji sesungguhnya siapa mereka itu. Apa yang membahagiakan hadirin negara semuanya Allah, sesungguhnya orang bisa melakukan hal-hal yang aneh seperti menenung, seperti meramal, mengobati dengan berbagai pengobatan alternatif yang aneh-aneh. Orang yang terjatuh dan patah, kemudian rotan yang mengurutnya. Orang kena kanker, lalu kankernya dipindahkan ke cantik. Dan itu banyak yang berat sampai wali kota juga sering undang. Nah apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa mereka itu dibantu oleh syaitan, dibantu oleh jin. Dan itu dengan terang benderang diberikan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 128. Allah berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'an. Pada hari itu maksudnya pada hari kiamat nanti pada masa mereka dikumpulkan semua. Waktu itu nanti manusia bisa melihat jin dan syaitan yang sudah menyesatkannya. Karena nanti iblis itu akan turun dari pidato yang sangat menyakitkan hati kita. Tapi kalau di dunia dia tidak bisa dilihat. Di sini saja sudah banyak yang dikeromongan. Ada ustaz datang ke rumah kita, meminta tolong ambilkan plastik atau botol. Lalu dia boleh masang dulu, ditangkap, dikunci anak dua. Gunung 3, dimasukkan ke botol. Padahal kan mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Iblis wa qabiluhu dan bangsa itu bisa melihat kamu, sementara kamu tidak bisa melihatnya. Ini ternyata bukan hanya orang awam yang tidak tahu. Kalau kadang-kadang sinilah juga begini. Saya menipu jemaah itu untuk mengajar. Kalau melihat ini
Di ruang ini banyak sekali yang berkelahi, yang di sana rambutnya panjang, yang di sana itu karirnya panjang, sana itu kuntilanak. Percaya apa? Yang paling pertama percaya itu guru pondok pesantren. Saya percaya apa? Guru pondok pesantren yang pertama percaya. Allah. Padahal kalau bohongin saya tersudah. Dirinya tidak bisa dilihat. Hanya Nabi yang melihatnya dari binatang Al-Quran. Alimul ghaibi la yuhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul. Itu alam gaib. Tidak dilihat apa kepada yang lain kecuali sebagai rasul yang diridhoinya. Maka kalau nanti kita bisa melihat pemimpinnya. Yang bilang kalau orang azan itu jinnya lari ke bilik. Nanti kalau mulai kemas sholat jamaah, dia kemudian datang lagi masuk ke sosok yang jarak itu bagaimana sampai menutup induknya. Karena itu Nabi itu dalam hadis yang masyhur, tidak pernah mengenai sholat itu untuk panas. Kalau yang terbaru, nanti kalau mau melihat lurus dan rusak soalnya. Kalau lurus baru kaki itu yang nanti. Kalau enggak maka disusuki. Itu Nabi bisa melihat. Kemudian Nabi juga bisa melihat bagaimana kalau jin berpapasan dengan umat. Maka dia nyari jalan yang lain. Itu Nabi yang tahu, umat ini tidak tahu. Nah ini juga pernah menjelaskan sekelompok jin yang sekarang dibikin tempat itu menjadi masjid jin. Kira 10 menit kita berjalan dari Masjid Haram dari maupun Nabi itu. Cuma untuk masjid ini di Indonesia luar biasa. Itu katanya masjid yang kalau malam Jumat di situ bisa membaca surah jin, bisa kemudian bisa melihat jin. Nah ini yang menyebar di Indonesia aneh-aneh pada Allah awliyatuhum, berkatalah para penolong orang yang kerjasama dengan setan itu dari kalangan manusia. Apa perkataannya? Apa pengakuannya? Rabbana samta'a ba'duna bi ba'd. Hai Tuhan kami, sebahagian kami sudah memberikan kesenangan kepada sebagian yang lain. Kalau di dunia ini mereka berkata, ini bukan magic tapi karamah wali. Ini ilmu batin, ini ilmu laduni. Ini segala macam apa? Bukan magic, cuma memang pakai mahar 400.000. Coba tengok, ya, di majalah-majalah yang ada kuning NN umpamanya. Itu mereka tidak mengaku. Oke lah, kata Allah tidak mengaku di dunia ini. Tapi surah mereka itu akan bisa diangkat dengan lantang oleh orang-orang yang punya ilmu. Ya, nah itu katanya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Bahwa kesenangan yang didapatkan oleh jin adalah bahwa manusia yang dibantu oleh jin itu untuk meluruskan kemauannya, bisa menenun, bisa meramal, bisa menikah dan segala macamnya itu melakukan aktivitas yang disenangi oleh jin itu yang berisi. 3 hal kata ulama. Mungkin kesyirikan baik zahir maupun batin, atau bid'ah atau kemaksiatan. Tidak ada bantuan diri itu yang gratis. Di sini cuma terbesar juga. Sering sekali masuk bertanya, katanya kata kiri saya kan tidak apa-apa kalau diri muslim. Kapan kita tahu diri itu muslim atau tidak? Siapa yang membuat KTP-nya? Iya, siapa yang memberikannya? Oh dia pandai salam, dengarkan salam, pakai apa banyak jilkan itu yang apa? Kalau di muslim boleh pakai seragam, makanya kemudian ada doa dari kitab yang menyebar di masyarakat kita yang awalnya sangat bagus. Allahumma ahdina bil iman, wa amitna bil iman. Ujung-ujungnya wa khadim lana minal jinni ma'al iman, yang tidak paham mengaminkan amin. Makanya banyak yang didukung karena mengaminkan doa wa khadim lana minal jinni ma'al iman itu sunan besar. Yang luar biasa itu sunan besar. Ini berdoa ke bawah. Nah, itu dia. Tidak ada yang gratis. Apalagi kalau sudah sampai kepada sendiri. Maka mulai dari yang tidak merokok disuruh merokok. Lebih kuat lagi suruh Muhammad. Lebih kuat lagi berzina dengan orang. Lebih kuat lagi berzina mahramnya atau anak atau ibu kandungnya. Lebih kuat lagi menzinai mayat. Lebih kuat lagi berbohong. Lebih kuat lagi ilmu yang Al-Quran dengan darah haid. Lebih kuat lagi ilmunya. Jadi dengan Al-Quran sebagai sepatu di WC. Dan itu terjadi. Ketika malam mencintai oleh seorang pemuda
bahwa dia punya kawan itu dokter dan mantan anti HIV. Ini anak seorang dia juga, salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kaya raya dan diakui oleh masyarakat sebagai wali yang bisa sholat Jumat sekali seminggu ke Mekah. Nah itu boleh juga yang tertipu itu. Nah kemudian Bang Ayah berwasiat, wahai anakku tolong ini kamar khusus yang bapak itu melakukan ritual itu jangan dibongkar apapun yang terjadi sampai saya mati dan rumah kita ini rubuh. Dan ada mantan aktivis HIV yang juga dokter tentu sangat terkenal. Ini ada yang wasiatnya. Maka dia paham, dia paksa bongkar itu. Apa yang dia temukan bahwa ternyata di kamar itu ada Al-Quran, di WC itu tempat dia berjongkok. Itu yang terjadi. Yang oleh Syekh Wahid kembali dengan At-Tariqah As-Sufiyah. Cara tukang jin bertahan dengan jin dengan cara meremehkan Al-Quran, merendahkan Al-Quran. Ada satu lagi kejadian. Ini kesaksian disampaikan oleh anak seorang kiai ketika launching majalah gaib di Gedung Al-Ikhlas Jakarta. Sambil menangis anak itu bercerita. Saya katanya dulu mahasiswa Al-Azhar Mesir. Belum selesai kuliah saya pulang karena orang tua saya meninggal. Beberapa hari setelah orang tua saya meninggal, saya kemudian masuk ke kamar khusus ayah saya itu. Saya temukan di sana buku zikir. Ini kalau disebut buku zikir menyimpang, saya banyak koleksinya untuk kepada seorang itu. Banyak lagi di rumah ini, Pak. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan orang tidak tahu Islam kalau dia tidak tahu kejadian. Orang tidak tahu itu sebenarnya kalau dia tidak mengerti kejadian itu. Di antara anak muda itu tiba-tiba datang makhluk gemuk sekali, besar sekali. Apa katanya saya pada bapak. Nah itu tadi kami melarang dari sini. Dan banyak jimat-jimat intinya itu untuk yang kadang hasil ayat. Tolong saya oleh pada ayat ini. Karena bagi sebagian orang itu tidak mengapa-apa, tidak apa-apa ya pada pada ini. Lalu kemudian dia makan, dia mengatakan, yang kamu mengatakan saya akan bapakmu sekarang dia mengabdi kepadamu. Oke katanya. Dan sekarang ingin seperti bapak saya setiap Jumat sholat Jumat di Masjid Haram. Lalu janjian hari Jumat datanglah langsung itu. Sejam matamu sekarang, sejam dia melayang, dia merasa betul-betul berada di Masjid Haram Makkah. Itu selesai sholat, ayo kita pulang. Sejam matamu pulang, yang tenang sejam. Dia pulang melayang, terus disuruh buka matamu sekarang. Ketika dibuka, dia betul menemukan dirinya di pulau tersebut. Lalu dia protes. Kenapa nggak langsung pulang? Tertawa lagi itu. Nah beginilah bapakmu dulu. Setiap pulang kami dari Mekah kami tinggal di pulau ini dan di pulau ini dia sujud kepada saya. Sekarang kamu harus sujud kepada saya. Anak itu beristighfar, jin itu menghilang dan dia betul-betul menemukan dirinya di pulau terpencil. Untuk ada kapal yang lewat, dia lambaikan tangan, dia sudah selamat. Itu diceritakan sambil menangis dan mengatakan, tolong jangan lagi datang ke makam bapak saya. Dia bukan wali kita punya cerita yang sebenarnya. Itu dia, itu tidak ada bantuan yang terakhir. Jadi dia tenang karena diikuti oleh manusia yang bekerjasama dengannya itu dengan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan dan bid'ah. Sedangkan manusia itu senang karena kemudian bisa menenung, bisa meramal, bisa memelek, ya, bisa punya murid, para menteri, para gubernur, para artis, para penjual dan sebagainya. Walaupun tidak bisa baca Fatihah. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, riwayat Imam Muslim masih bersabda, karena Allah memutuskan perkara hambanya di dunia ini, maka keputusan Allah itu didengar oleh para malaikat. Jadi kalau kita ngomongin halal, kita yang wahyu itu tidak terdengar. Ini katanya selalu bilang itu malaikat mendengar. Jadi mendengar mereka semuanya bersujud, bertasbih dan membicarakan keputusan Allah itu. Mulai dari yang paling dekat kepada Allah, malaikat pemikul arah sampai malaikat yang ada di langit dunia ini. Dahulu sebelum wahyu pertama turun, langit itu tidak dulu dijaga. Ada dua pendapat ulama. Satu tidak dijaga sama sekali, yang kedua dijaga tapi tidak dulu ketat. Makanya kalau kita membaca sejarah raja-raja sebelum biasa, maka mesti menempatkan paranormal di sirkel utama istananya. Dan tidak ada keputusan penting dari raja kecuali melalui bulu balang tentang kita ini.
Kenapa? Karena bisa saja, karena lain tidak dijaga, maka amalan kepada Allah itu sangat jitu.